Selamat malam semuanya. Selamat datang lagi bersama gua Aldo dari Detektif Aldo. Yoi. Kali ini dibikini kali ini berita terkini ya. Gue mau ngebahas soal berita yang baru-baru ini terjadi di negeri taco dan guacamole alias Meksiko. Meksiko maksudnya. Jadi kalau kalian suka lihat-lihat dan update sama berita internasional, akhir-akhir ini ada berita yang bagi gua sangat-sangat tidak masuk akal. Yaitu soal wali kota dari kota Chilpachingo yang disikat sama sosok yang tidak dikenal. Dan pokoknya ngeri banget lah beritanya kalau misalnya lu lihat itu di Twitter. Nah, dengan kejadian yang bikin gua ngeri-ngeri juga kalau ngedengar nama Meksiko ini, gue jadi cukup penasaran sama apa yang sebenarnya terjadi dan ada di sana. Dan kayak apa sih sebenarnya keadaan di sana? Apalagi kalau kita ngelihat ke berita-berita soal Meksiko dan perkartel-kartelannya. Yang bahkan ada ex-special force bikin kartel, bayangin. Wali kota Chilpachingo sebelum yang kali ini tuh sebenarnya sempat kelihatan pernah makan di sebuah tempat bareng sama gangster yang lumayan dikenal di sana. Jadi apakah ini semua adalah akal-akalan petahana yang tumbang dan kalah sama pemenang kali ini? Kita bahas di Bikini kali ini. Let's begin the video, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Kalau kita ngomongin Meksiko, kayaknya memang negara yang satu ini sama sekali tidak bisa lepas dari yang namanya kriminalitas. Terutama soal perkartel-kartelannya dan juga narkos. Dan baru-baru ini ada berita yang super gila banget dari Meksiko yang muncul mulu di home sosmed gue dan request dari kalian semua. Yang bukan lain adalah soal mayor atau wali kota dari kota Chilpachingo yang daerahnya itu ada di barat daya Meksiko. Jadi kota Chilpachingo ini kan baru aja ganti pemimpin dan wali kota terbaru mereka itu adalah Alejandro Arcos. Seorang pria kelahiran Chilpachingo juga yang lahir di tanggal 12 Februari tahun 81. Jadi masih cukup muda lah, di umur 43 pas dia ngejabat jadi wali kota kemarin. Si Alejandro Arcos ini dilantik sebagai wali kota Chilpachingo di tanggal 30 September 2024 kemarin. Cuma sehari sebelum Meksiko ngelantik presiden mereka yang baru juga, yang namanya itu Claudia Sheinbaum. Jadi perempuan yang adalah memang presiden terbarunya Meksiko. Cukup seru ya melihat perempuan jadi presiden. Nah, masalahnya adalah cuma selang 6 hari setelah dia dilantik jadi wali kota Chilpachingo di tanggal 6 Oktobernya tiba-tiba ada berita yang super gede banget dan mengagetkan. Yang bahkan secara internasional aja ini berita udah nyebar ke mana-mana. Dan bukan lain berita yang meledak ini adalah soal si Alejandro Arcos yang tiba-tiba disikat sama pihak yang tidak dikenal. Kepalanya ditaruh di atas mobil pickup. Dan ada di dalam mobil. Udah kepisah coy. Lu bayangin yang nemuin mayatnya pertama kali bakal kayak gimana reaksinya. Walaupun di Meksiko mungkin yang kayak gitu-gitu udah wajar-wajar. Tapi kalau wali kota agak mengerikan tentunya. Makanya gak heran juga sih sama sekali ya kalau berita ini bisa sampai ke Indonesia dan banyak juga beritanya di mana-mana. Orang maksud gue kepala sama badannya misah coy. Udah ini orang juga bukan orang sembarangan tapi wali kota dan bisa misah. Seberapa mengerikan itu kan. Dari sana mulai bermunculan dong pertanyaan kenapa ini wali kota bisa sampai begitu keadaannya. Apalagi si Arcos ini juga baru ngejabat selama 6 hari dan presiden wanita pertama di sana juga baru ngejabat 5 hari. Dan di hari kejadian itu si Arcos lagi mau ke Petaquilla buat datengin satu meeting pemerintahan sendirian dan tiba-tiba lost contact. Dan beberapa jam kemudian ditemukan tubuhnya itu udah dalam keadaan yang tidak disangka-sangka. Jadi kalau kita tarik timeline ke belakang, di beberapa hari sebelumnya itu ternyata udah ada 2 orang lain yang disikat juga sama pihak yang tidak diketahui. Yang dimana 2 orang itu adalah seorang sekretaris bernama Francisco Tapia ditembak pada tanggal 3 Oktober kemarin. Dan satu lagi itu adalah mantan komandan special force-nya kepolisian Meksiko yang namanya Ulises Hernandez. Yang diberedel 3 hari sebelumnya. Tepat di waktu si Arcos dilantik jadi wali kota di sana. Dan jelas dengan semua ini semuanya terjadi di tengah kota. Lu bayangin ya. Jadi tidak secluded tapi di tengah kota kejadiannya.
Masyarakat tentunya jadi merasa sangat resah pastinya dan merasa tidak aman sama sekali. Wali kota aja bisa disikat apalagi mereka. Apalagi kalau lu search di Twitter, itu semua foto yang beredar itu bener-bener HD dan bisa lu lihat dengan jelas kalau itu copot. Makanya Presiden Claudia Sheinbaum ini juga langsung bikin conference dan bilang kalau kejadian itu lagi diinvestigasi dengan menyeluruh buat menenangkan masyarakatnya yang baru beberapa hari dia pimpin. Tapi ya pesan dari ini presiden juga bukannya jadi penenang buat masyarakatnya. Tapi ini kejadian malah mengingatkan masyarakatnya kalau negara mereka itu benar-benar bobrok dan tidak ada aman-amannya. Bahkan polisi itu di bawah gitu. Karena sejak pesan itu malah banyak masyarakatnya yang ngeposting video lamanya Arcos yang sempat bilang di salah satu interview katanya, gua udah tinggal di kota ini seumur hidup gua dan di kota inilah gua mau mati. Tapi matinya mati berjuang buat kota gua ini. Dan itu terbukti hanya beberapa hari setelah pelantikan. Makanya ini jadi sebuah fakta yang bisa jadi pertanda. Kalau sebenarnya yang nyikat ini orang itu ya kriminal yang gak jauh-jauh dari gangster dan juga kartel yang ada di kota tersebut. Karena kalau lu mau tahu, si Arcos ini tuh di backing sama oposisi dari wali kota yang kemarin baru menjabat. Yang nama mantan wali kotanya itu Norma Ottila. Dan sepanjang masa jabatannya si Norma Ottila itu, negara bagian Guerrero di mana kota Chilpancingo berada itu bisa dibilang jadi satu wilayah yang benar-benar ngeri banget. Dari mulai secara geografis itu banyak pegunungan dan lu semua juga pasti tahu kalau pegunungan itu udah jadi kayak sarang kartel di Meksiko buat bikin koka. Dan gak sembarang gunung juga yang bisa lu datengin kalau jalan-jalan di Meksiko kan takutnya pas lu adventure gitu kan ada AK gitu kan. Terus kalau ngomongin secara angka kriminalitasnya aja, di sana itu ada total 16 kartel berbeda yang memperebutkan wilayah di sana. Dan per 2023 sendiri aja, angka orang yang disikat itu ya, ada 1.890 korban lo bayangin. Jadi emang sengeri itu negara bagian Guerrero ini. Udah gitu kalau ngomongin kekacauan spesifik yang terjadi di kota Chilpancingo, gak jarang terjadi juga perang antar gangster yang memperebutkan wilayah di sana. Dan dua diantaranya itu adalah Los Ardilos dan juga Los Tlacos. Bahkan kalau lu ngomongin kerusuhan yang baru-baru ini terjadi di tahun 2023 itu ribuan anggota dari Los Ardilos secara terang-terangan itu nantangin aparat kepolisian setempat setelah dua ketua gengnya mereka itu ditangkap. Jadi ribuan orang yang turun itu nyuri mobil polisi, ngebajak mobil SWAT-nya polisi, ngeblokade jalan tol dan bahkan sampai sejauh menyandra aparat kepolisian saking mereka beraninya. Terus kalau barusan itu dari negara bagian di mana kota Chilpancingo berlokasi, kita sekarang lebih mengerucut lagi ke kotanya dan kita bahas juga mantan wali kotanya yang menjabat sebelum si Arcos ini. Bentar ya, pizza gue naik. Jadi kalau kita ngomongin si Arcos yang kelihatannya punya misi mulia buat kota kelahirannya, sebenarnya nggak semua politikus di sana itu berhati mulia seperti itu. Karena kalau kita ngomongin politik di Meksiko, semuanya itu benar-benar erat banget sama yang namanya gangster dan juga kartel-kartelan. Dan ini juga termasuk ke tokoh-tokoh politik yang ternama juga yang dapat backingan dana dari kartel-kartelan. Dan ini juga berlaku ke wali kota yang menjabat sebelum si Arcos. Nah kenapa? Jadi tadi kan lu udah tahu ya sebenarnya kalau nama wali kota sebelumnya itu kan adalah Norma Ottila. Dan lu mau tahu ada video apa yang beredar tentang ini orang gitu ya? Video CCTV waktu dia ketemu sama gangster bos. Jadi di footage CCTV-nya itu kelihatan kalau si Norma Ottila ini lagi duduk di satu tempat makan gitu ya. Dan lu mau tahu siapa yang dia temuin? Celso Ortega Jimenez alias La Vela. Alias ketua dari geng Los Ardilos yang anggotanya sempat turun ke jalan kayak yang tadi gue ceritain. Makanya kasus disikatnya si Arcos ini dianggap banyak orang adalah ulah dari si Norma Ottila nih. Apalagi kemarin juga si Norma ini mau naik lagi jadi wali kota waktu pemilihan di kota tersebut. Karena kalau kita lihat ke kampanyenya si Arcos, gerakan yang mau dibawa ini tuh benar-benar menolak kartel-kartelan dan juga kong-kali-kong antara pemerintahan dan juga mafia di Meksiko. Dia juga salah satu orang yang gak mau main kolong meja sama kartel. Dan memang apa yang dia kerjain juga benar-benar menyangkut masalah kemanusiaan semua mayoritasnya. Jadi pengen ngekat seluruh kartel-kartelan dari pemerintah. Kayak contohnya yang dia lakuin di kotanya waktu ada badai di Teluk Meksiko. Dia bagi-bagi kebutuhan pokok masyarakat yang terkena badai. Terus dia juga belusukan dan pokoknya dia berusaha supaya kotanya bisa berjalan seperti sedia kala sebelum terjadinya bencana alam. Dan di luar dugaan kalau si Norma Ottila itu ada di balik masalah ini sebenarnya. Di sisi lain juga ada yang beranggapan kalau ini semua ada di tangan yang lebih kuat lagi dibanding Norma Ottila ini. Karena kalau kita lihat ke laporan yang diberitain sama media, si Arcos ini sempat bersuara ke salah satu jurnalis ternama Ciro Gomez Levia.
Yang di salah satu segmen radionya itu dia bilang kalau dia butuh keamanan yang lebih buat masyarakat sipil dan juga pejabat yang ada di sana. Dan kabarnya permintaan itu juga disampaikan ke Gubernur Guerrero yang punya nama Evelyn Salgado. Karena katanya daerah Guerrero itu lagi kurang aman dan agak susah dikendalikan. Tapi yang mau gimana pun proyek damai yang dia bawa di masa jabatannya dia ini nggak berakhir damai karena dia sendirilah yang jadi salah satu korban pihak yang tidak dikenal ini yang pastinya diduga kartel atau gangster yang punya hubungan dengan para pemegang jabatan di dunia politik Meksiko. Apalagi kalau kita lihat ke Menteri Keamanan Meksiko Omar Garcia. Walaupun di publik itu si Arcos sudah bilang kalau dia minta keamanan lebih buat para pejabat dan juga masyarakat sipil di daerah Guerrero. Tapi si Menteri Omar ini bilang kalau si Arcos gak pernah minta tambahan keamanan. Terutama di hari dia meninggal dengan sangat-sangat tragis. Jadi kita nggak tahu juga nih apakah menterinya juga nggak tahu gitu kan akan permintaan si Arcos yang dia minta secara publik atau kayak gimana soal keamanan ekstra. Ya mungkin aja itu Kementerian Keamanan di sana kagak punya radio atau tidak punya apapun itu ya bisa aja ya jadi nggak denger gitu kan. Dan pasca kejadian gila ini terjadi sebenarnya terlepas dari ya Menteri Pertahanan yang budek gitu ya. 4 wali kota yang menjabat di kota lain juga udah langsung minta keamanan lebih ke Kementerian Keamanan Meksiko di hari Senin kemarin. Jadi terlepas dia budek masih banyak yang minta sama dia. Jadi tepat 1 hari setelah kejadian ya soal si Arcos itu 4 wali kota lain tuh langsung ketar-ketir dan minta keamanan lebih dari Kementerian Keamanan. Dan buat kota Chilpancingonya sendiri, kota yang ditempatin 300 ribuan orang itu udah langsung ngelantik wali kota baru buat ngegantiin si Alejandro Arcos supaya tidak ada kekosongan kekuasaan. Dan sekarang yang ngejabat itu adalah Gustavo Alarcón. Jadi emang ngeri itu ya kalau jadi pejabat di Meksiko apalagi kalau lu mau main bersih gitu. Lu bayangin gerakan politis salah dikit dan mau jadi pahlawan aja itu langsung hilang pakai ente copot ditaruh di atas mobil. Karena ya kalau lu lihat ke video-video soal kehidupan kartel atau bos-bos mafia di Meksiko aja, mereka itu udah kayak pasukan khusus sendiri dari mulai anggota-anggotanya, perlengkapan senjatanya, dan pokoknya itu kartel isinya udah kayak militer beneran karena sampai mobil. Dan senjata-senjata itu udah senjata-senjata mesin nih. Udah gak level-level lagi AK-AKan. Bisa pada bawa carbine gitu. Pada bawa senjata-senjata mutakhir. Bahkan kalau lu lihat ya. Riot-riot di Meksiko soal kartel dan polisi. Itu udah bener-bener kayak di film. Jadi gue sih pengen nih ya kalau lu pada nonton Narcos dan kawan-kawan itu kan adalah series-series yang memberikan penglihatan soal apa yang terjadi di Meksiko di era-era para bos-bos kartel dulu. Tapi di sudut lain juga meromantisasi kejadian tersebut yang akhirnya bikin lu jadi jatuh cinta sama karakter-karakter dari dunia narkos ini seperti Pablo Escobar, El Chapo gitu kan. Nah sebenarnya kalau lu lihat aslinya itu orang-orang yang ngeri banget ya. Bahkan Pablo sendiri pernah meledakin pesawat terbang, lu bayangin, yang sampai hampir satu gangnya juga dia ledakin. Jadi sebenarnya ngeri-ngeri banget. Jadi romantisasi untuk lo pakai baju dengan tulisan Pablo dan kawan-kawan menurut gue sih jangan ya. Karena mereka adalah penjahat-penjahat kemanusiaan. Karena mereka berdagang kokaina bro. Dikirim ke negara-negara. Dan ini adalah salah satunya. Karena segitu gedenya income narkoba sampai bisa nge-backing seluruh politisi, para pejabat-pejabat dari duit-duit bayaran narkoba. Makanya susah sekali dibansmi ya. Karena memang Meksiko itu tidak ada lagi penghasilan kayak gue lihat ya. Lebih gede duit-duit narkoba dibanding penghasilan negara itu sendiri. Makanya negara tuh kadang-kadang tunduk juga sama mereka. Dan yang mau bersih-bersih gitu ya, yang punya objektif ingin membersihkan negara mereka dari kartel-kartel ini, justru seringkali disikat tanpa batas. Bahkan gue sempat lihat ada video di mana bapaknya polisi mencoba membersihkan kartel-kartel ini baru level-level cecunguk ya. Dicoba ditangkap. Itu anak sama bapaknya ditangkap sama kartel. Kakinya dicopot. Copotan kakinya buat gebukin bapaknya, lu bayangin. Di depan mata kepala lu sendiri. Kalau lu mau lihat video-video sadis kartel-kartel Meksiko, lu bisa lihat itu di Reddit. Dengan begitu Anda akan berhenti mengagumi karakter-karakter yang ada di Narcos karena sebegitu menakutkannya. Bahkan ada orang lagi main HP, pacar dari polisi juga. Tengah jalan, di tengah siang bolong, ditembak guys. Sampai
sampai ke bawah-bawah mobil ditembaknya. Sebegitu mengerikannya menurut gua. Jadi cukup kalau misalnya lu pada mengagumi sebenarnya sosok-sosok mereka ini itu sungguh mengerikan dan justru itu yang bikin korup negara Meksiko. Setidaknya beberapa daerahnya, karena gue nanya sama beberapa orang dari Amerika yang sering jalan-jalan ke Meksiko, sebenarnya bagi mereka beberapa daerah tuh benar-benar cukup oke gitu di Meksiko gitu ya, dan cukup aman gitu. Tapi memang ya kalau Medellin sekarang kayak udah aman ya, tempatnya Pablo ya kayaknya, Kolombia ya, aman gak sih sekarang? Aman sih harusnya. Yang sekarang paling ngeri tuh emang Meksiko sih. Nggak ada obat sih ini. Ini adalah keturunan dari El Chapo ya, ngeri banget ya. Lu bisa lihat video gue udah lama banget gue bahas soal Los Zetas. Itu adalah kartel yang isinya adalah ex Special Force-nya Meksiko, lu bayangin. Saking mereka sering membantai kartel-kartel, terus mereka jadi Special Force, tapi mereka merasa bahwa duitnya nggak ada jadi polisi. Mereka memutuskan bedol desa seluruh Special Force bikin satuan khusus namanya Los Zetas, kerjanya jualan kokain. Gokil. Jadi dia bisa mengerti operasi Meksiko dan bahkan jadi salah satu kartel terkuat juga di Meksiko. Ya, itulah dia kisah dari apa yang terjadi sama wali kota yang copot dan ditaruh di atas mobil. Semoga ini gak kejadian terus dan semoga Meksiko bisa berubah menjadi kota yang aman, karena sebenarnya sebuah negara yang bagus sebenarnya untuk kita bisa jalan-jalan, tapi emang cukup mengerikan. Sampai jumpa semuanya, terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, subscribe, follow gue di @rivaldosantoso. Sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya. Masih banyak kasus yang bisa kita bahas. So, see you on the next case, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.